Haleluya. Halo saudara-saudaraku sekalian. Selamat datang dalam program Sabda Menyejukkan Minggu 19 Maret tahun 2023. Pada minggu ini kita masuk pada Minggu Prapaskah yang keempat. Dan pada minggu yang lalu firman Tuhan berbicara bagaimana orang-orang percaya harus meninggikan salib yang hina itu tapi mulia. Salib itu adalah salib Kristus. Disebut hina tapi mulia sebab di sana kejahatan diganti dengan pengampunan. Penyakit diganti dengan kesembuhan. Kutuk diganti dengan anugerah. Kebebasan, kehidupan tersedia di salib yang hina dan mulia itu. Dan pada minggu ini kita akan melihat bagian firman Tuhan yang berbicara bagaimana saat Yesus diadili, tapi pada momen-momen tersebut kesatuan hidup dimunculkan karena ada dua kekuasaan yang selama ini selalu memerintah dengan kekuatannya. Dan kecenderungan yang terjadi pada saat itu adalah permusuhan. Tapi melalui peristiwa Yesus diadili, maka dua kekuasaan itu disatukan dan menjadi bersahabat. Kita akan membaca firman Tuhan dan akan mendengarkan urayannya. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Dipuji dan diagungkan Engkau ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang selalu berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan saat ini kami semua telah menyiapkan hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Jamalah hati dan pemikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-ngolokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Saudara-saudariku sekalian,
Kalau kita memperhatikan belakangan ini, sering kita mendengar kata elektabilitas. Khususnya tahun depan kita akan masuk pada pesta demokrasi. Dan ketika kita berbicara tentang elektabilitas, maka tidak dapat dilepaskan dengan apa yang disebut dengan survei. Elektabilitas seseorang sangat diharapkan oleh masyarakat, sebab pada nantinya orang yang telah dipilih oleh rakyat adalah orang-orang yang memang akan melayani rakyat. Kita bersyukur karena pemerintahan yang selama ini yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita adalah pemerintah yang takut akan Tuhan. Mereka telah mewujudkan kehidupan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendatangkan kehidupan yang lebih baik lagi telah dilakukan. Sungguh mereka adalah pemerintah yang telah mewakili Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kita terus berdoa, kiranya di tahun-tahun mendatang, siapapun yang akan memimpin bangsa ini, maka mereka adalah orang-orang yang akan semakin dipakai oleh Tuhan, mendatangkan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah ini tujuan yang mulia yang menjadi tujuan dari negara dan bangsa yang kita cintai ini? Dalam pembacaan Lukas 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 disampaikan bahwa pada peristiwa Yesus diadili ada dua kekuasaan pemerintah yang terlibat dalam peristiwa itu, yaitu kekuasaan Raja Herodes yang adalah raja di wilayah Galilea dan Pilatus yang pada waktu itu menjabat gubernur yang ada di Yerusalem. Kedua pemerintahan ini memerintah di wilayah yang berbeda, tetapi keduanya menjalankan pemerintahan dari pemerintahan yang sama, yaitu pemerintahan kerajaan Romawi. Hal ini terjadi sebab pada saat itu Israel dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan di pengadilan yang Yesus hadapi, Yesus harus diperhadapkan kepada Herodes karena Yesus berasal dari Galilea yang pada saat itu menjadi wilayah kekuasaan dari Raja Herodes. Kalau kita perhatikan pada peristiwa penghukuman yang dijatuhkan pada Yesus, pada saat itu berbagai kepentingan yang muncul, seperti kepentingan para pemuka agama, kepentingan Pilatus, dan juga Herodes. Dan masing-masing berusaha menempatkan kepentingannya di atas kepentingan yang lainnya, yang semua mengarah kepada penghukuman atas Yesus. Orang Israel, pemuka agama Yahudi, mengatasnamakan agama, membawa Yesus kepada kekuasaan yang memerintah untuk dijatuhi hukuman. Sementara Pilatus yang mengetahui tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus, mengirim Yesus kepada Herodes yang pada saat itu memerintah di Galilea, sebab Yesus berasal dari Galilea. Dan betapa girangnya Herodes yang selama ini mendengar kabar tentang Yesus, dan kehadiran Yesus di hadapannya pada saat itu adalah supaya ia melihat tanda ajaib yang akan dilakukan oleh Yesus. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Yesus tidak dijawab. Pada akhirnya Herodes menjubahi Yesus dengan jubah kebesaran. Bagi Herodes, jubah kebesaran yang dikenakan kepada Yesus pada saat itu adalah jubah yang dikenakan sebagai tanda bahwa ia adalah seorang yang selama ini dikenal masyarakat sebab berbagai tanda mujizat yang telah dilakukan, tetapi sesungguhnya dia bukanlah orang yang berkuasa. Dalam kehidupan masyarakat, Yesus tidak memiliki tidak memiliki kedudukan atau jabatan seperti yang dimiliki oleh Pilatus dan Herodes. Ada kejadian yang menarik
dari Pilatus dan Herodes yang pada saat itu mereka adalah orang-orang yang ditunjuk oleh kerajaan Romawi untuk memerintah, baik itu di Galilea maupun di Yerusalem. Firman itu mengatakan, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelumnya itu mereka bermusuhan. Ayatnya yang ke-12 dari Lukas 23 tadi. Peristiwa ini menyatakan kepada kita, lepas dari persoalan kepentingan agama, lepas dari persoalan kekuasaan, lepas dari persoalan kekuatan rakyat atau people power yang dijadikan alat untuk menghukum Yesus, di atas semuanya sesungguhnya adalah damai sejahtera itu harus diwujudkan. Bukan kebetulan kalau Pilatus harus mengirim Yesus untuk diadili oleh Herodes, yang pada akhirnya Herodes mengembalikan Yesus kepada Pilatus untuk dihukum. Padahal Pilatus dan Herodes adalah dua pemerintah yang tidak pernah ketemu pendapat. Masing-masing mereka menggunakan kekuasaannya, bahkan firman Tuhan mengatakan mereka bermusuhan. Namun pada saat itu, melalui peristiwa pengadilan itu, baik Pilatus maupun Herodes membuka dirinya untuk bersahabat. Saudara-saudariku sekalian, apa yang disampaikan kepada kita semua adalah bahwa lepas dari persoalan-persoalan yang disebutkan tadi, sesungguhnya damai sejahtera itu harus diwujudkan. Damai sejahtera antara pemimpin yang diberikan kedudukan dan kedudukan itu disertai kekuasaan yang harus digunakan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi rakyat yang dipimpinnya. Sebuah tanggung jawab yang diberikan bahwa dengan kekuasaan yang diberikan akan mewujudkan salom dalam realitas hidup di dalam sebuah komunitas yang dipimpinnya. Bukankah kematian Yesus adalah membawa salom yang sesungguhnya? Selain Pilatus dan Herodes bersahabat, tetapi lebih dari itu, kematian Kristus menunjuk pada salom yang utuh, lengkap, dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Waktu Yesus dijubahi dengan jubah kebesaran oleh Herodes, sesungguhnya Herodes sudah menyatakan bahwa Yesus adalah raja, yaitu dia adalah Raja Salom. Dan semua peristiwa yang terjadi di masa penderitaan sampai pada salib menunjuk bahwa Yesus adalah Raja Salom itu. Waktu Yesus memasuki kota Yerusalem, ia disorak-soraki dengan kata Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukankah saudara-saudaraku sekalian, pada saat itu Yesus sudah ditunjuk bahwa dia adalah Raja Salom itu. Waktu Yesus dimahkotai duri saat disalib, sesungguhnya ia dimahkotai sebagai Raja Salom. Dan saat Yesus memecah-mecahkan roti dan menuangkan anggur di cawan pada makan Paskah pada saat itu, sesungguhnya roti dan anggur itu melambangkan damai sejahtera yang sedang diwujudkan dalam sebuah realitas hidup yang syarat dengan berbagai kepentingan. Coba perhatikan pada saat itu, ada kepentingan dari Yudas, ada kepentingan dari pasukan-pasukan Romawi, ada kepentingan dari penguasa pada saat itu. Tetapi Yesus memecah-mecahkan roti dan menuangkan anggur di cawan sebagai tanda dia adalah Raja Salom. Sebab dengan memberikan hidupnya, dengan menyerahkan tubuhnya tergantung di atas kayu salib, orang yang percaya kepadanya akan mengalami damai sejahtera. Waktu seorang penjahat yang disalib di sisi Yesus dan berkata, Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Raja Salom itu merangkul seorang penjahat dan membawanya pada suatu pesta perdamaian abadi, yaitu di Firdaus, surga yang baka itu. Waktu Yesus berkata tetelestai, kata-kata ini bukan sekedar memiliki arti sudah selesai, tetapi memiliki arti yang paling dalam, yaitu damai sejahtera yang sempurna telah dinyatakan, dan damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kita. Apalagi yang Yesus tidak nyatakan tentang damai sejahtera di atas segala sesuatu yang terjadi melalui peristiwa penderitaan dan kematiannya. Bahkan di saat yang sulit dan kritis, Ia masih mempersatukan kekuasaan yang terpecah. Mempersatukan berbagai kedudukan yang rawan dengan tindak kekuasaan yang semena-mena. Bahkan menyatukan isu-isu yang timbul dan berkembang dalam masyarakat Yahudi pada saat itu. Semua disatukan dalam sebuah kesatuan Salom. Sehingga Salom itu menutupi segala sesuatu yang timbul dan berkembang di suatu komunitas. Komunitas itu akan mengalami damai sejahtera. Bukankah kebangkitan Kristus menjawab semua persoalan-persoalan atau isu-isu yang berkembang pada saat itu? Apakah isu-isu yang dimunculkan oleh para pemuka agama, atau Pilatus, atau Herodes, dan masih banyak hal lain lagi? Namun saudara-saudaraku sekalian, semua pada akhirnya mengalami Salom itu karena Kristus telah bangkit. Saudara-saudariku sekalian, sebagai orang-orang percaya, semua kita dipanggil dalam persekutuan orang yang adalah mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang diberikan kepada kita. Ada di antara kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar, bahkan seorang petani pun mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama. Kalau kita berbicara tentang kedudukan, sesungguhnya kita tidak hanya berbicara tentang kedudukan di sebuah masyarakat yang diberikan dengan kedudukan yang lebih tinggi, tetapi juga ketika kita berbicara dalam kehidupan keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai anak-anak, bagaimana kita memanfaatkan tanggung jawab yang Tuhan berikan ini dengan mewujudkan suatu kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera. Seorang ayah, bagaimana ia dapat menyatukan kehidupan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Seorang ibu, bagaimana ia tetap menjaga keutuhan kehidupan keluarganya. Dan masih banyak yang lain lagi kalau kita mau berbicara tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, apalagi kalau Tuhan saat ini sedang mendorong orang lain atau kita orang-orang percaya untuk hidup dalam kesatuan. Kalau Anda diberikan kepercayaan pada sebuah jabatan yang sangat dihormati oleh masyarakat, maka pergunakanlah jabatan itu untuk menyatukan orang-orang yang Anda pimpin. Sebab firman Tuhan hari ini berbicara bagaimana Salom itu merangkul yang terpecah-pecah hidup dalam kesatuan. Kita berbicara tentang damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, tetapi kita juga harus berbicara tentang damai sejahtera dalam sebuah komunitas. Dan bagaimana kita hidup dalam kesatuan itu yang memiliki dampak yang paling kecil dalam kehidupan masyarakat, yaitu aspek yang selalu menjaga keutuhan hidup. Saudara-saudariku sekalian,
Masa Prapaskah adalah masa kita didorong untuk menghadirkan damai sejahtera ilahi dalam berbagai ruang lingkup kehidupan sebagaimana Kristus adalah Raja Salom. Kristus adalah sentral dari setiap hal yang kita lakukan. Apakah kita bertindak atas nama organisasi di mana kita bekerja atau melayani, bahkan sebagai pribadi. Apakah dalam hubungan-hubungan yang terjalin selama ini, bahkan hubungan-hubungan yang harus kita bangun, didasarkan pada ciri Raja Salom itu, yaitu menyatukan berbagai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah komunitas yang mendatangkan Salom. Komunitas orang-orang percaya adalah komunitas yang mencirikan Salom. Dimanapun komunitas itu ada dan bertumbuh, bila damai sejahtera yang menjadi ciri utamanya, maka disitulah kesatuan itu terjadi. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku sekalian, pada Minggu Prapaskah keempat ini, kita semua didorong untuk hidup dalam kesatuan. Tindakan apapun yang kita lakukan, keputusan apapun yang harus kita putuskan, baik itu menyangkut kehidupan personal atau kita sedang bekerja dan diberikan kepercayaan pada sebuah organisasi atau oleh pemerintah, maka apa yang kita lakukan harusnya mencirikan tentang kesatuan hidup yang mendatangkan Salom itu. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan pada minggu-minggu yang akan berjalan ini. Mari mereka yang terpecah-pecah kita rangkul, kita masuk dalam kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera. Mari melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, mencirikan bahwa Salom yang telah kita alami secara pribadi itu akan berdampak dalam kehidupan di mana kita ada. Komunitas di mana kita tinggal, komunitas di mana kita bekerja dan melayani adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, dan di dalam komunitas itu kita wujudkan hidup kesatuan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya kita semua pada minggu ini akan mewujudkan hidup yang memiliki kesehatian sepikir untuk memuliakan Allah, sehingga damai sejahtera ilahi itu menjadi bagian hidup kita. Terpujilah Dia. Bapa, kami bersyukur karena pada saat ini kami telah mendengarkan firman. Kami bersyukur bahwa melalui peristiwa di mana Yesus diadili pada saat itu, maka kekuasaan-kekuasaan yang memerintah, yang selama ini mereka tidak dapat disatukan, tetapi melalui peristiwa Kristus diadili, mereka dapat disatukan. Kiranya hal ini akan berdampak dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Dimanapun kami pergi, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, kiranya kami menjadi orang-orang yang dapat menumbuhkan kehidupan yang menyatukan dalam, khususnya dalam perbedaan. Mereka yang telah mendengarkan firman ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Mereka yang selalu menjadi pokok-pokok doa kami karena mereka membutuhkan dukungan doa kami. Kiranya ketika kami menyampaikan doa-doa yang kami naikkan secara pribadi, lawatan Allah terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kecewa memiliki pengharapan. Sebab kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengetahui segala sesuatu. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa. Amin. Haleluya.